Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Lukito, NIM K2319005 dari kelas A Pendidikan Fisika 2019 akan membahas soal dan penyelesaian dari analisis vektor berupa divergensi dan curl. Namun sebelum ke soalnya, saya akan terlebih dahulu membahas materi dari divergensi dan curl agar lebih memahami. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu divergensi. Di sini dapat kita lihat ada sebuah gambar balon udara. Jika kita buat beberapa lubang kecil atau banyak lubang kecil ya di balon ini, kemudian kita tekan balon ini secara perlahan-lahan, maka udara yang ada di dalam balon ini itu akan keluar, sehingga volume gas yang ada di dalam balon ini akan berkurang seiring dengan balon yang ditekan. Nah, volume per detik dari gas yang keluar dari dalam balon itu sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Selanjutnya, apa itu divergensi? Untuk mendefinisikan divergensi, di sini divergensi merupakan suatu operasi matematika pada vektor yang menghasilkan skalar. Jadi divergensi itu mirip dengan mekanisme dot product. Jadi perkalian dot dari dua vektor yang menghasilkan skalar. Kemudian untuk mendefinisikan divergensi, maka di sini dimisalkan sebuah vektor V sebagai V1 dalam arah X ditambah V2 dalam arah Y ditambah V3 dalam arah Z terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik. Maka divergensi dari vektor V didefinisikan oleh nabla dot vektor V. Ini dibaca divergensi dari vektor V, di mana nabla pada materi gradien dan turunan berarah yang sudah kita pelajari kemarin didefinisikan seperti ini, yaitu do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Kemudian untuk vektor v nya ini kita tulis kembali. Nah, ini perkalian dot sehingga yang menghasilkan hasil itu hanyalah yang searah. Jadi arah i kita kalikan dengan i, j kalikan dengan j, dan k kalikan dengan k, sehingga hasilnya seperti ini. Dan ini merupakan bentuk diferensial parsial. Jadi divergensi dari vektor V itu adalah diferensial parsial komponen setiap komponen vektor pada setiap arahnya. Atau dapat ditulis seperti ini, nabla dot vektor V sama dengan divergensi dari vektor V, di mana nabla itu ini merupakan operator del atau nabla. Selanjutnya, sifat-sifat divergensi. Untuk menyatakan sifat-sifat divergensi, maka di sini dimisalkan dua buah vektor f dan g, satu buah fungsi skalar besi, dan dua buah bilangan real a dan b. Maka berlaku sifat-sifat divergensi ada 4 sifat. Yang pertama yaitu nabla dot a vektor f ditambah b vektor g sama dengan a nabla dot vektor f ditambah b nabla dot vektor g. Sifat yang kedua, nabla dot pesi vektor f sama dengan pesi nabla dot vektor f ditambah nabla pesi dot vektor f. Sifat yang ketiga, nabla dot vektor f cross vektor g sama dengan nabla cross vektor f dot vektor g dikurangi vektor f dot nabla cross vektor g. Sifatnya keempat, nabla dot nabla cross vektor f sama dengan 0. Selanjutnya akan dibahas mengenai soal divergensi. Soal yang pertama di sini dapat dilihat jika vektor v sama dengan 3xyz kuadrat i ditambah 2xy pangkat 3j dikurangi x kuadrat yzk dan psi sama dengan 3x kuadrat min yz, carilah divergensi vektor v pada titik 1, min 1, 0. Alternatif penyelesaiannya, untuk yang ditanyakan adalah divergensi, ini salah, seharusnya vektor v, nabla dot vektor v di titik 1, min 1, 0. Kemudian nabla didefinisikan seperti ini, kemudian vektor v dari soal ditulis lagi. Kemudian ini merupakan perkalian dot, sehingga yang dikalikan adalah yang sejenis. Do per do xi dikalikan dengan 3x yz kuadrat i, 2 per 2 yj dikalikan dengan ini,
ini kalikan dengan ini sehingga hasilnya seperti ini. Bentuk ini itu merupakan bentuk diferensial parsial, sehingga ketika diturunkan maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mencari ini hasil divergensinya seperti ini. Kemudian untuk mencari divergensi pada titik ini maka tinggal disubstitusikan, yaitu X diganti 1, Y diganti min 1, dan Z diganti 0 sehingga hasilnya 7. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu jika vektor A sama dengan 3xyz kuadrat dalam arah X ditambah 2xy pangkat 3 dalam arah Y dikurangi x kuadrat YZ dalam arah Z, dan psi sama dengan 3x kuadrat min YZ, tentukan nilai vektor A dot nabla psi. Alternatif penyelesaiannya yang ditanyakan ini vektor A dot nabla psi, kemudian vektor A kita tulis kembali dari soal seperti ini, nabla psi kita tulis dengan masukkan psi ke setiap komponen dari diferensial parsial. Kemudian yang kita selesaikan adalah diferensial parsialnya ini dulu sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian antara vektor A dengan hasil diferensial parsial ini kita kalikan dengan sistem perkalian dot sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi nilai dari A vektor A dot nabla psi itu hasilnya ini. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai curl. Apa itu curl? Di sini dapat dilihat ada sebuah gambar kincir air ya. Jika dilihat ketika kincir air ini berputar maka dia akan melakukan gerak melingkar beraturan, yang dimana dia melakukan gerak melingkar dengan kecepatan yang konstan, dimana besar dari kecepatan linear itu merupakan perkalian dari kecepatan sudut kincir air dikalikan dengan vektor posisi dari kincir air tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama dengan setengah curl dari kecepatan kincir air pada setiap titik. Untuk selanjutnya, curl merupakan suatu operasi matematika pada vektor yang menghasilkan vektor. Jadi perbedaan dari curl dengan divergensi tadi, yaitu ketika divergensi dia menghasilkan skalar, ketika curl dia menghasilkan vektor. Untuk mendefinisikan curl, maka di sini dimisalkan sebuah vektor V sebagai V1 dalam arah X ditambah V2 dalam arah Y ditambah V3 dalam arah Z terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik. Maka curl dari V didefinisikan oleh nabla cross V. Jadi kalau tadi divergensi dia nabla dot V, kalau curl dia nabla cross V, dimana nabla didefinisikan dengan ini, sedangkan V dari ini vektor ditulis. Kemudian untuk operasi perkalian cross product ini maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode matriks seperti ini, di mana pada baris pertama ini merupakan arah vektor, kemudian baris kedua ini merupakan diferensial parsial, dan baris ketiga merupakan vektor itu sendiri. Kemudian untuk penyelesaian determinan ini dapat menggunakan metode kofaktor Laplace seperti ini. Kemudian pada setiap ini dihasilkan seperti ini. Jadi curl dari vektor V didefinisikan seperti ini. Sifat-sifat curl. Untuk menyatakan sifat-sifat curl maka di sini dimisalkan dua buah vektor, yaitu vektor F dan vektor G adalah vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. C adalah fungsi skalar, A dan B adalah bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat curl yang pertama, yaitu nabla cross F ditambah vektor G sama dengan nabla cross F ditambah nabla cross vektor G. Yang kedua yaitu nabla cross alpha kali F sama dengan A kali nabla cross F. Sifat yang ketiga nabla cross psi kali F sama dengan psi
nabla besi cross vektor F ditambah besi nabla cross vektor F. Sifat yang keempat, nabla cross vektor F sama dengan nabla dot vektor F dikurangi nabla kuadrat vektor F. Sifat yang kelima, nabla cross nabla besi sama dengan 0. Sifat yang terakhir, nabla cross vektor F cross G sama dengan G dot nabla vektor F dikurangi G nabla dot vektor F dikurangi F dot nabla G ditambah vektor F nabla dot vektor G. Untuk selanjutnya yaitu soal tentang curl. Di sini dapat dilihat jika V vektor seperti ini, maka tentukan curl dari V. Curl dari V didefinisikan dengan nabla dicrosskan dengan vektor V itu sendiri, dan ketika diselesaikan dengan menggunakan metode matriks, maka baris pertama menyatakan arah vektor, kemudian baris kedua diferensial parsialnya, dan baris ketiga komponen vektornya itu. Ketika diselesaikan, maka dengan metode kofaktor Laplace maka akan menghasilkan seperti ini, dan ketika diselesaikan lebih lanjut menghasilkan seperti ini, dan nilai dari curl vektor V adalah ini. Kemudian untuk soal yang terakhir mengenai gaya konservatif, apakah gaya F ini merupakan gaya konservatif? Jadi gaya F dapat diturunkan dari sebuah medan skalar besi sehingga F sama dengan F besi disebut gaya konservatif. Jadi ketika nilai dari nabla cross F itu sama dengan 0, maka gaya ini merupakan gaya konservatif. Jika tidak sama dengan 0, maka gaya ini bukan merupakan gaya konservatif. Jadi untuk membuktikan apakah konservatif atau tidak, maka dicari nilai dari curl vektor gaya F ini, dimana dengan langkah-langkah seperti tadi, baris pertama arah vektor, baris kedua diferensial parsial, baris ketiga komponen vektor dari gaya F, diselesaikan dengan kofaktor Laplace menghasilkan seperti ini, diferensialkan parsialkan sehingga hasilnya seperti ini, dan ketika dikurangkan hasilnya 0 sehingga gaya F ini konservatif. Demikian penjelasan mengenai divergensi dan curl dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.